kembali lagi bersama saya. Nah, kalau pada kesempatan kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu pengertian klasifikasi makhluk hidup dan gimana aja karakteristiknya. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Apa saja cara yang bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi? Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada banyak hewan-hewan dan tentunya mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kira-kira hal apa sih yang bisa dijadikan untuk melakukan klasifikasi? Apakah itu berdasarkan ciri-cirinya, bentuk tubuhnya, atau yang lainnya? Oleh karena itu, mari kita bahas di video kita. Nah, yang pertama, makhluk hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri fisiknya. Misalnya, kita tahu bahwa ayam dan elang termasuk dalam golongan aves atau burung karena mereka memiliki persamaan fisik. Mereka berbulu, bersayap, dan berparuh. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Ciri-ciri anatomi dapat kita lihat dari struktur tubuh organisme. Misalnya, hewan memiliki paruh dan cakar, dan tumbuhan memiliki pohon dan bunga. Seperti contoh pada gambar berikut, yaitu paruh dan cakar pada beberapa hewan, seperti hewan elang, burung pelatuk, dan ayam memiliki paruh dan cakar yang berbeda-beda sebagai fungsi yang berbeda-beda. Ketiga, yaitu berdasarkan ciri biokimia. Jenis-jenis enzim, protein, dan DNA antara lain memiliki ciri-ciri biokimia yang dapat kita gunakan untuk menentukan bagaimana makhluk hidup berhubungan satu sama lain. Yang terakhir yaitu berdasarkan manfaat. Nah, setelah dipelajari, kita dapat mengetahui manfaat dari makhluk hidup tertentu. Nah, manfaat yang telah diketahui kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pada saat melakukan klasifikasi makhluk hidup. Misalnya, tanaman sirih dan kencur dapat digunakan dalam tanaman obat. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri dari dua keterangan yang berlawanan dari sifat suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci ini dimulai dengan kelompok yang lebih besar dan kemudian dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil sampai tidak ada pilihan lagi. Contohnya pada gambar ini menunjukkan kunci dikotomi untuk mengklasifikasikan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, pada gambar tersebut ada keterangan atau keterangan yang berbeda dari hewan-hewan yang ada di tabel berikut. Contohnya, apakah hewan ini berambut? Nah, yang berlawanan ya apa tidak? Jika tidak, apakah hewan ini berbulu? Jika tidak, apakah kakinya kering atau kulitnya kering? Kemudian yang selanjutnya, apakah hewan ini bersisik? Nah, oleh karena itu kalian harus lebih memahami gimana sifat-sifat hewan, karakteristik hewan, dan kemudian kalian bisa mencocokkannya dengan kunci dikotomi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kunci determinasi. Kunci determinasi dibuat berdasarkan deskripsi tabel. Kalau tadi di kunci dikotomi, kita hanya mempunyai dua pilihan, ya atau tidak. Namun, di kunci determinasi ini, kita mempunyai banyak pilihan dengan diurutkan dari poin pertama, kemudian dilanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, untuk memahami kunci determinasi, kita mempunyai contoh pada hewan kalajengking. Nah, pada kunci determinasi kalajengking itu menghasilkan adalah 1A, 3B, 6A, 9A, dan 11A. Nah, diawali dengan poin pertama. Setelah itu kita harus memilih 1A, yaitu kata terakhirnya menuju ke nomor 3, dan mengamati ciri-ciri organisme yang menunjukkan organisme multiseluler sehingga dipilih 3B. Kemudian, kata terakhir dari 3B menuju ke 6A, yaitu mempunyai tubuh berbuku-buku. Selanjutnya menuju ke 9A, yaitu memiliki tubuh terbagi menjadi dua dengan jelas. Dari 9A menuju ke 11A, yaitu memiliki 4 pasang kaki. Nah, organisme ini adalah kalajengking.
Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang gimana cara kita untuk mengklasifikasi makhluk hidup dan apa saja yang dapat kita jadikan sebagai bahan untuk pengklasifikasian makhluk hidup dan apa itu kunci dikotomi dan kunci determinasi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nantikan untuk pembahasan selanjutnya. See you teman-teman.